Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Siapa aku? Nani. Halo guys, hari ini aku mau sedikit sharing tentang anak-anak broken home. Siapa di sini yang jadi anak broken home? Entah itu broken home berdasarkan dari keluarga yang utuh tapi toksik, atau keluarga yang tidak utuh atau tidak memiliki keluarga. Iya, poinnya, setiap anak-anak yang merasakan dia broken home bukan berarti orang-orang itu berasal dari keluarga yang tidak utuh aja ya guys. Keluarga yang tidak utuh adalah contohnya aku. Tapi sekarang aku sisa berdua bersama adikku karena kedua orang tuaku udah gak ada. Tapi permasalahannya gak sesimpel itu, complicated banget gitu. Banyak banget masalah yang sampai pada akhirnya ke tahap itu. Nah, kayak gimana sih rasanya hidup tanpa kedua orang tua? Oke, stay tune ya di video ini. Aku bakal jelasin rasanya kayak apa. Oke, rasanya itu kayak gini. Rasanya itu berat banget. Apalagi orang tua yang aku gak punya itu benar-benar ibu yang memang dari kecil aku ditimang-timang sama beliau gitu kan. Tapi kenapa sih aku nggak menerima kenyataan bahwa ya udah kayak gini aja? Gak gampang sebenarnya buat aku nerima kenyataan bahwa aku menjadi anak yatim piatu, karena sebelum itu ada banyak masalah yang aku hadapi. Salah satu contohnya, aku anak kembar ya, aku juga punya kembaran yang sisa berdua sekarang sama aku, dan aku sama dia harus dipisahkan, tidak boleh satu rumah, sehingga pada usia aku 1 tahun aku tidak lagi bersama ibuku, tidak lagi bersama keluarga kecilku, tidak gitu. Dan ayahku meninggalkan keluarga kecilnya entah karena apa gitu ya, meninggalkan, sehingga aku tidak pernah bertemu sama beliau ya sekitar 21 tahun. Nah, singkat cerita, sebelum beliau meninggal dan aku KKN ketika aku kuliah, terus aku mencari beliau di kota itu dan akhirnya aku bertemu beliau. Singkat cerita, setelah bulan Juli, setelah meninggalnya almarhum aku, beliau juga mengabarkan bahwa beliau sudah tidak ada. Yang mengabarkan itu dari keluarga baru beliau ya. Jadi itu permasalahannya. Serumit itu masalah yang ada di dalam hidup aku, tapi aku yakin ada orang-orang yang lebih rumit lagi hidupnya. Gak apa-apa, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bangkit. Walaupun bangkit itu ternyata gak mudah ya teman-teman. Banyak banget tahapan untuk bangkit, terutama kita harus berada pada tahap mengikhlaskan segala persoalan yang ada di dalam hidup kita, baik itu dari dalam keluarga kita atau bahkan dari diri kita sendiri. Kita harus belajar menerima, walaupun menerima itu sulit banget dan gak gampang gitu. Prosesnya bahkan bisa tahunan, gak bisa sehari langsung oke, gue ikhlas, oke, gue nerima, gak bisa gitu ya teman-teman. Dan singkat cerita, dari segala permasalahan itu aku menyadari bahwa keterkaitan permasalahan itu akan selalu ada dalam hidup aku. Ketika aku menjalani aktivitas, ketika aku menjalani hari, terus ada orang yang membuat aku kecewa, terus aku menangis rata-rata. Air mata aku tuh menangis bukan karena disakitin sama orang, tapi karena aku mengingat betapa aku sendirian dan aku mengingat kesedihan-kesedihan dimana aku memiliki luka yang dalam di keluargaku gitu. Dan itu yang sebenarnya anak-anak broken home, kenapa nangisnya tuh bisa kenceng banget ketika mereka disakitin. Ya karena yang mereka ingat tuh bukan orang yang nyakitin mereka, tapi serumit itu permasalahan dalam hidup keluarga mereka, yang itu yang akan membuat mereka tuh gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ketemu sama anak-anak broken home, terus ketika kalian gak sengaja ngomong terus mereka nangisnya kencang banget, atau mungkin mereka ngerasa terluka banget, inget ya, kalian jangan salah paham atau jangan mikir lebay banget sih, enggak. Karena kebanyakan anak-anak broken home, mereka tuh ketika mereka merasa sakit, kecewa, yang mereka ingat itu luka dalam mereka yang belum sembuh, yaitu luka yang berada di dalam keluarga mereka, yang menyebabkan mereka menjadi anak broken home. Banyak rasa sakitnya, apalagi contohnya aku pribadi, ketika aku merasa disakitin sama orang, yang aku ingat adalah aku sendiri sekarang. Aku kehilangan kakak aku kehilangan ibu aku kehilangan bapak aku gitu, dan aku benar-benar harus survive sendiri gitu. Dan ketika ada orang yang nyakitin, sakit banget gitu. Jadi kayak, ya Allah, aku bisa gak ya ngelewatin ini kayak gitu, karena aku benar-benar gak ada doa ibu nih gitu.
Tapi alhamdulillahnya ya Allah membantu aku. Dan ingat, buat anak-anak broken home, apa yang harus membuat kalian semangat walaupun kalian misalkan di dunia ini sendiri, kalian udah gak punya orang tua, kalian yatim piatu sama seperti aku misalkan, atau apapun itu, kalian merasa sendiri. Ingat, Allah menjadikan kalian sendiri karena Allah yang mau mengurus kalian. Begitu sayangnya Allah sampai Allah tuh menjaga keluarga kalian. Makanya Allah tuh mengambil mereka lebih dulu dan ingin menjaga kamu secara langsung tanpa perantara. Jadi, sesakit apapun hal yang lagi kalian rasain, semarah apapun kalian, serapuh apapun kalian, gak apa-apa kalian luapin ke diri kalian. Tapi ingat, jangan lupa minta maaf, jangan lupa berdamai lagi sama diri kalian sendiri. Karena komunikasi yang paling penting sebelum kalian memperbaiki keadaan adalah memperbaiki komunikasi kalian dengan diri kalian sendiri. Mencoba berdamai, mencoba mengikhlaskan, mencoba memaafkan, dan mencoba untuk memulai lagi bareng-bareng gitu. Karena kalau kalian gak membangkitkan itu di dalam diri kalian, kalian akan kesulitan untuk menghadapi hal-hal yang ada di depan kalian. And jangan pernah ngerasa kalau anak-anak broken home itu gak bisa mewujudkan mimpinya, karena kalian punya banget kesempatan untuk mewujudkan mimpi itu. Dan kalian harus percaya bahwa mimpi bisa tercapai bukan karena status keluarga, status keluarganya kaya, status keluarganya utuh, atau status keluarganya kayak yang lain, kayak gimana pun gitu, kayak yang sewajarnya yang ada, yang kalian lihat gitu. Enggak gitu. Buat kalian yang udah melewati fase-fase proses itu, kalian tuh hebat banget. Dan aku semangatin kalian buat anak-anak yang broken home, semangat untuk tetap bertahan hidup ya. Walaupun perjalanan ini sulit dan rumit, tapi aku yakin kamu, aku bisa. Dah, see you guys.